Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Fadila dengan NIM 2432011013 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester dari Miss Eriska Ginalita Dewi Putri SHMH, yaitu pada mata kuliah Hukum Lingkungan. Nah, untuk pembahasannya yaitu sekarang kita akan membahas tentang pandangan Islam terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan bukan dirusak. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan petunjuk lengkap tentang bagaimana kita sebagai manusia harus memperlakukan bumi ini. Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk poin pertama, pembahasannya yaitu tentang lingkungan sebagai amanah. Kenapa disebut sebagai amanah? Dalam agama Islam, manusia disebut sebagai khalifah di muka bumi, yang artinya kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam ini. Allah pun berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kenapa? Karena sebagai khalifah atau sebagai manusia, kita bukan pemilik bumi, melainkan hanya penjaga. Segala sesuatu yang ada di bumi adalah titipan Allah, maka memperlakukan lingkungan dengan baik adalah bagian dari amanah yang harus kita jaga. Maka dari itu, mari bersama-sama kita menjaga bumi ini. 1 hour later. Poin yang kedua yaitu larangan merusak alam semesta. Islam sebagai agama yang sangat tegas dalam melarang segala bentuk kerusakan terhadap lingkungan. Dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Merusak hutan, mencemari sungai, membuang sampah sembarangan, atau menghabiskan sumber daya alam secara berlebihan adalah bentuk-bentuk kerusakan yang sangat dilarang. Islam mengajarkan keseimbangan atau disebut sebagai mizan, di mana semua makhluk hidup saling bergantung. Jika satu bagian rusak, maka yang lain pun akan ikut terganggu. Poin terakhir yaitu peran kita di masa kini dan juga masa yang akan mendatang. Di masa sekarang, masalah lingkungan semakin parah, yaitu di mana adanya pemanasan global, pencemaran, sampah plastik, dan juga lain-lain. Sebagai umat Islam, kita harus ikut andil bagian dalam solusi, mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi sampah dengan menggunakan botol air minum bawa dari rumah, tidak boros air dan juga listrik. Mungkin kalau bisa ikut menanam pohon atau reboisasi bersama volunteer-volunteer, dan yang terakhir yaitu menggunakan barang ramah lingkungan. Jangan anggap remeh hal-hal tersebut, karena sekecil apapun usaha kita dalam menjaga lingkungan, jika diniatkan karena Allah, insya Allah akan bernilai ibadah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Yang terakhir yaitu kesimpulannya, Islam sangat amat peduli terhadap lingkungan hidup. Menjaga alam adalah bagian dari keimanan, bagian dari ibadah, dan juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mulai sekarang kita lebih peduli pada lingkungan, karena bumi yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.